Oke, melanjutkan selanjutnya. Biasanya materi yang disesuaikan adalah pendapatan diterima di muka. Ya. Nah, sama. Bisa dicatat pakai pendekatan neraca, bisa dicatat menggunakan pendekatan laba rugi. Ya. Langsung ke contoh ya. Perusahaan menyediakan jasa pembersihan dan pemasangan AC. Ya. Juga menyewakan tanah di sebelah gedung kantor pada penjual kaki 5. Tanggal 1 September 1 tahun 1.200.000, berarti per bulan 100. Mulai 1 September. Oke, nah sini kita lihat ini pendekatan neraca ya. Jurnal umumnya sama. Kamu cari hubungan sama kas utang piutang. Berhubung kita menerima sewa, maka kasnya sebelah debit. Sama, ini pendekatan neraca laba rugi, kasnya debit. Tinggal yang membedakan sebelah kreditnya. Kalau pendekatan neraca dicatat sebagai utang, sewa diterima di muka, karena menganggapnya belum terpakai ya tanahnya itu, tapi sudah terima uang, maka dia berkewajiban menyediakan tanahnya tadi untuk penyewanya tadi, PKL-nya tadi. Maka dicatat sebagai sewa diterima di muka. Jangan dicatat sebagai utang usaha, karena ini usahanya adalah pembersihan AC ya dan pemasangan AC. Terus kemudian utang sewa, jangan, karena nanti ada salah paham. Nanti kalau kamu catat di sini sebagai utang sewa, maka kamu punya utang karena belum membayar sewa. Beda. Sedangkan sewa diterima di muka ini kamu terima pembayaran dulu. Paham ya? Oke. Yang pendekatan laba rugi dicatat sebagai pendapatan sewa, karena dia menganggap ini pendapatan. Ini meskipun belum jalan waktunya, tapi aku sudah dapat ini uang, jadi dicatat sebagai pendapatan. Oke, sekarang jurnal penyesuaiannya dibalik. Lihat ini, sewa ya, sewanya ini kredit, maka jadi debit ya kan. Nah, lawannya itu pasti akun laba rugi, pendapatan sewa ya. Kemudian kalau yang laba rugi, pendapatan sewanya tadi di AJP-nya dibalik. Tadi sebelah kredit, ini sekarang sebelah debit. Lawannya akun neraca. Nah ya, angkanya berapa? Ini kalau yang neraca kamu baca aja ininya. Loh, pendapatan sewa, berarti kamu catat sebesar yang sudah menjadi hakmu, yaitu 3 bulan. Gitu cara mikirnya. Sedangkan yang pendekatan laba rugi, pendapatannya malah di debit, berkurang. Ya kan? Maka dikurangi seberapa yang belum terpakai. Kan gitu. Yang harus kamu akui kan yang 3 bulan ini. Maka yang dikurangkan adalah yang 9 bulan. Atau cara pikirnya yang satu, yang lewat satu akun sewa diterima di muka. Sewa diterima di muka adalah sewa yang sudah kamu terima uangnya, tapi belum kamu sediakan atau belum terjalani waktunya. Maka yang belum terjalani adalah yang 9 bulan. Oke, terus kemudian kita lanjut ke kerugian piutang. Ada 2 metode dalam mencatat kerugian piutang ya. Ada metode langsung dan metode tidak langsung. Kebalik. Ini metode tidak langsung, yang ini metode langsung. Ya. Kalau metode langsung, perusahaan itu tidak mencadangkan. Jadi kalau ada yang tidak bisa bayar, baru dia mencatat. Jadi tidak ada penyesuaian. Nah, ketika ada yang debitur tidak bisa membayar, langsung dicatat sebagai beban kerugian piutang. Nih, ya. Kreditnya, piutangnya dikurangkan. Karena piutangnya nggak bisa ditagih, harus hilang. Harus dikurangkan. Gitu. Ya, itu tidak ada penyesuaian, langsung dibebankan. Biasanya yang menggunakan metode langsung ini adalah kalau dari sebelum-sebelumnya ini perusahaan ini
ya. Kebanyakan piutangnya tertagih semua atau sedikit banget yang nggak bayar debiturnya gitu. Sedangkan kalau yang metode satunya ini, metode tidak langsung, dari data-data sebelumnya banyak sekali atau beberapa seringkali terjadi debitur tidak bisa membayar. Nah, otomatis harus mencadangkan. Perusahaan harus membuat cadangan gitu ya, beban kerugian piutang, jurnal penyesuaiannya. Karena terjadi beban, karena akibat tidak tertagih tadi, kreditnya cadangan kerugian piutang. Loh, apa maksudnya cadangan kerugian piutang ini? Supaya nanti ketika di neraca itu muncul gitu ya, ketika di neraca itu muncul akun piutang, misalnya sebesar 10.000 gitu, ini misal aja gitu ya, maka akan dipahami bahwa 10.000 ini tidak tertagih semua karena ada akun cadangan kerugian piutang yang merupakan pengurang dari piutang. Jadi ini pengurang, dalam kurung tuh berarti dia mengurang. Misalnya dicadangkan misalnya yang tidak tertagih 500 dari 10.000 itu. Nah, maka akan muncul bahwa piutangnya ini kalau ada saldo cadangan kerugian piutang maka tidak tertagih semua, kayaknya ini yang terrealisasi yang bisa ditagih 9.500 sisanya gitu. Ya, nah itu kalau menggunakan metode cadangan. Nah, ketika terjadi ada laporan bahwa ada debitur datang tidak melaporkan bahwa tidak bisa membayar utangnya ya, maka tinggal dibalik cadangan kerugian piutangnya sebelah tadi kan kredit, sekarang jadi debit ya. Kreditnya piutang. Kenapa piutangnya harus dikurangkan? Jadi piutang yang di sini harus hilang, dikurangkan. Misalnya yang tidak tertagih 100 gitu ya. Piutangnya hilang 100, maka harus dikredit 100. Cadangan ini kan lawannya piutang. Piutangnya sendiri anak pasifa, debit. Otomatis cadangan kerugian piutangnya kredit. Lah cadangan kerugian piutang kalau dikurangkan itu sebelah debit. Loh, kenapa dikurangkan? Kalau piutangnya dikurangkan, cadangannya juga kurangkan gitu loh. Ya, hilangkan juga dari piutang yang tidak tertagih tadi. Nah, nanti semisal debiturnya ini sudah punya kemampuan untuk membayar lagi, datang, saya mau bayar Pak, kemarin yang belum terbayar piutang saya, utang saya, bagi kita piutang. Maka kita memunculkan lagi piutang sebelah debit, kemudian cadangan kerugian piutang dikembalikan. Jadi balikannya AJP. Balikannya AJP ini. Nah, kemudian ketika membayar kita mencatat ada penerimaan kas dan piutangnya berkurang. Ya. Nah, kalau yang ini tadi metode langsung tidak ada AJP, ketika membayar ketika ada laporan tidak bisa membayar, ini bedanya langsung ke beban kerugian piutang dan piutang. Kalau ini kan ke cadangannya, yang metode tidak langsung. Kemudian ketika ada debitur datang, maka piutangnya muncul di sebelah debit, dimunculkan lagi, dan bebannya tadi dikurangkan karena tidak jadi beban gitu loh. Nah, ini sama penerimaan kasnya. Oke, nanti ada metode tidak langsung ini, saldonya ada 2, persentasenya dihitungkan dari saldo piutang di akun buku besarnya piutang atau dari penjualan atau pendapatan karena kita masih perusahaan jasa. Contohnya gini, ini perusahaan Pak Sarjono ya, bergerak di bidang laundry. Ini piutangnya 2.000, dia sudah mencadangkan 50, pendapatan jasa dia di neraca saldo yang paling akhir ini 1.200. Pak Sarjono mempelajari bahwa dari kemarin-kemarin kayaknya
Yang tertagih biasanya, yang tidak tertagih biasanya 10%. Nah, kalau dari saldo piutang maka 10% itu adalah dikalikan 2000 ini saldo piutangnya. Hasilnya 200. Ya. Nah, tapi kalau dari saldo pendapatan 10%-nya dikalikan pendapatannya. Ya. Nah, itu sebesar 120. Bedanya apa? Kalau yang dari saldo pendapatan itu langsung dijurnalkan. Beban kerugian piutang, debit, kreditnya cadangan kerugian piutang 120, sudah gitu aja. Tapi kalau pakai metode cadangan, ya maaf, kalau dari persentase piutang kita harus melihat cadangan. Saldo cadangan kerugian piutang awal berapa? 50. Ini tadi dari soal, ya kan? 50. Nah, 50. Nah, ini. Nah, kemudian yang diinginkan itu yang 200 ini. Saldo cadangan kerugian piutang akhirnya yang diinginkan 200 yang kita hitung ini tadi. Nah, ini. Maka otomatis harus ada penambahan sebesar 150. Maka kita jurnalkan itu bukan 200-nya di sini tapi 150. Paham? Oke. Sedangkan kemudian yang berikutnya adalah biasanya mendapatkan penyesuaian adalah penyusutan aktiva tetap. Loh, kenapa aktiva tetap disusutkan? Karena semakin tahun nilai aktiva tetap pasti berkurang. Kenapa? Manfaatnya semakin berkurang. Ya, kondisinya juga semakin menurun. Ya kan, nggak mungkin semakin bagus. Maka kita mengakui adalah adanya beban penyusutan piutang. Ini. Nah, kemudian kreditnya adalah akumulasi penyusutan piutang. Kenapa? Karena nanti biar di neraca itu munculnya misalnya mesin. Mesinnya misalnya sebesar 10.000. Nah, kalau ada akumulasi, ya, nanti munculnya sebagai kontra account, akun lawannya, akumulasi penyusutan mesin. Nah, misalnya akumulasinya adalah sebesar min, ya, pengurang kan dia, dalam kurung tandanya min, misalnya 500. Nah, seperti ini. Supaya tahu bahwa nilainya ini, nilainya mesin itu bukan 10.000 lagi karena sudah berjalan penyusutan 500, maka ada nilai buku namanya selisihnya antara mesin sama akumulasinya adalah nilai buku sebesar 500, bahwa kondisinya sekarang bukan 10.000 lagi tapi 9.500 sisanya. Oke. Paham ya? Nah, metodenya kamu lihat di sheet 2 ini ya, di video berikutnya. Sebentar.